Siapa tahu ada yang malu buat main ke BEM ya kan. Takut atau nggak muat. Nggak muat ya, Nggak muat sih. Jadi kan nggak bisa rapat di sekret. Namanya sekretariat, masa yang masuk bisa 2 orang doang. Begitu banyak berkas, banyak apa. Udah coba diajuin lah, masih dalam proses. Ya, balik lagi sama gua Kennedy di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Jadi gua udah bareng sama Presma dan Wapresma terpilih periode berapa berarti? Periode 2022-2023. Yang sebelumnya diperintah oleh saudara Dwiki Hendra Saputra. Tapi karena Covid sih, memang karena Covid. Jadi kan semua progres kan terhenti kan. Sama demisioner juga sama. Soalnya gue juga di kabinet yang sama gue. Bisa gue gituin Presmanya. Lumayan tuh dari 2000 berapa ya? Pierre kan di ospeknya mah Presmanya Bang Dewek kan? Bang Dewek 19 20 baru Demis karena dia lulus tuh kemarin. Akhirnya terpilih lah Presma baru Pierre sama Rafa. Pemira juga ya. Pemira kedua lah berarti, pemira kedua untuk Presma. Gimana nih, udah berapa bulan berarti semenjak pelantikan? November kita dilantik ya. November tuh Pres-Wapres. Terus Desembernya kabinet, berarti sampai 3 bulan 4 bulan lah. Udah 4 bulan ya, cepat juga ya. Cuman setahun. Lumayan. Tapi lumayan nih, banyak apa ya? Bedanya lah ya. Makanya namanya apa kabinetnya? Era perubahan. Makanya banyak perubahan. Banyak sekarang. Ininya kementeriannya banyak. Kalau dulu kan di gua aja cuma ditambahin sosial doang. Itu pun gua kadang-kadang bingung kerjanya ngapain sih sosial. Bikin ini akhirnya di belakang apa? Punya bank sampah. Kita punya bank sampah. Kementerian Iya, itu sosial yang iniin bank sampah. Terus tapi gue sebenarnya ini sih, kan kementeriannya banyak sekarang nih ya. Kenapa nggak minta sekret yang gede sih? Sekarang sekretnya segitu doang. Jadi kan nggak bisa rapat di sekret. Namanya sekretariat, masa yang masuk bisa 2 orang doang. Begitu banyak berkas, banyak apa. Udah coba diajuin lah, masih dalam proses. Di kemarin tuh maunya baru biar juga bisa dipakai kan untuk keputusan selanjutnya. Kali aja bisa lebih banyak kan. Udah diajuin, masih dalam proses, tapi untuk kemudian sampai pada tahapan dapat baru minimal untuk sementara. Nah, kita minta di mana enaknya dari pihak rektorat saranin salah satu ruangan di pendopo. Ya itu kemungkinan di atas kayak yang Ikeba itu. Kayaknya di bagian di bawahnya. Bawah kayaknya deh. Berarti yang di bawah yang biasa dipakai buat ruang, misalnya ruang panitia itu. Nah, itu. Lebih di situ kayaknya. Kenapa nggak ini? Yang bekas pos satpam lama atau nggak? Sini nih depan Imron, depan warung, masuk motor sebelah kanan, pintu masuk motor sebelah kanannya. Di luar dong berarti, di luar. Di dalam. Mana sih yang kecil? Di dalam yang bekas pos satpam lama, parkiran mobil. Parkiran motor pacuan kuda itu. Nah itu kan lumayan gede, lebih baik itu dipugar gitu maksudnya. Coba nantilah. Bisa lah. Iya itu gede tuh. Soalnya gue lihat nggak ada isinya. Gue kalau habis main bola sering mandi situ soalnya. Mandinya di situ. Makanya kan nggak pernah ada orang. Kelihatannya sepi. Jadi itu sebenarnya bagus tuh buat dibikin sekret. Mendingan itu dibanding sekret sekarang. Gue aja ngerasain sekret sekarang kayak gimana. Kita duduk aja susah. Rapat bayangin 48 orang di situ tuh. Lu 48 orang? Iya, dalam sekecil itu tuh kan. Banyak. Waktu studi banding ke UII tahun lalu, berapa anggota BEM-nya, Be? 60-an. Tapi di luar sama yang ini magang. Jadi mereka tuh buka program magang anggota BEM di UII. Jadi kayaknya kalau di total sama anak magangnya 100 kayaknya nyampe deh. Jadi anggotanya 60. Dibuka magang lagi? Magang lagi. Tambah 40. 100. LEM, namanya LEM, bukan BEM. Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Namanya LEM. Cuman fungsinya seperti BEM. Eksekutifnya lah. Iya, eksekutifnya sama, lembaga sama badan aja, itu aja bedanya. Cuman banyak banget 100-an. Tapi sekretnya gede emang. Bahkan di sekretnya ada ruangan lagi kayak ruangan Presma gitu tuh ada tuh. Memang kayak satu rumah ya rumah kecil lah gitu, kayak rumah kecil. Gede banget. Enak. Cuman namanya mahasiswa kali ya, kotor sama aja kayak kita gitu, nggak rapi.
pengen ya kalau kayak gitu. Soalnya kan menunjang segala kerja juga. Kurang lebih kalau rapat, ya dokumen dan lain-lain. Dokumen bener. Di luar rapat secara umum kan ada rapat satu-satu. Iya, rapat per kementerian kan. Kementerian ya kan, pembidangan, belum kegiatan-kegiatan. Kalau ada yang besar terus open volunteer dan segala macam kan. Nah, itu kita mau gunain yang mana tuh keadaan-keadaan kayak gitu tuh. Makanya ya itu secret ya salah satunya perlu itu. Udah diajuin lah pokoknya. Udah diajuin. Mau bikin banyak acara yang open volunteer emang nih kayaknya Pierre nih. Kan ada 13 kementerian. Dan mereka juga punya beberapa program kerja. Jadi dalam rentan waktu yang dikit kayak gini, otomatis ada pasti program kerja yang bertabrakan. Iya. Kalau nggak bertabrakan, deket lah gitu. Nah mau nggak mau harus open volunteer nih. Iya, karena belum tentu bisa di backup sama kementerian yang lain. Lebih gitu. Jadi ada kemungkinan kayak gitu, rencananya kayak gitu. Biasanya kan event-event gede aja nih biasanya. Cuman kan karena biasa sebelum-sebelumnya kan kementeriannya nggak sebanyak yang sekarang nih. Ya kan? Jadi kalau misalkan punya hajat gede kayak misalnya Kemenpora tuh biasanya hajat gedenya apa ya? Disnatalis nggak sih? Disnatalis biasanya kan suka ada lomba tuh. Ya, bener. Itu kan biasanya dari Kemenpora. Kalau misalkan Kemendapus, Ospek. Ya itu kan biasanya kan di event-event itu kan baru ada volunteering kan. Oh kalau sekarang berarti karena kementerian terlalu banyak takut satu dan lain-lainnya nggak bisa backup. Jadi makanya oke. Cuman kira-kira nih udah setelah 4 bulan paling deket nih untuk memeriahkan suasana kampus nih Pierre mau bikin apa lagi nih? Dan anggota dan Rafa juga. Jadi kan ini sebenarnya bulan mulai dari Januari ini lah. Udah jalan kan. Dalam proses juga ada beberapa kali kumpul. Jadi kita kurang lebih ada dua goals besar lah. Salah satunya yang pertama itu mengenai segala birokrasi antar lembaga. Itu mau dirapihin dan arahnya pasti bakal sampai pada pembentukan beberapa aturan. Cakep tuh. Ya. Nah itu dalam proses sudah rakor segala macam, udah pertemuan juga sama DPM juga berarti. DPM juga sama wakil rektor 3 sebagai pembina di bagian kelembagaan kemahasiswaan. Jadi dalam pembentukan itu, nah sembari di situ kita juga udah matengin segala konsep dan program untuk program kerja per kementerian ya pembidangannya. Itu pelaksanaannya ada rencana pada mulai start bulan depan sampai seterusnya gitu. Nah jadi 2 itu tuh, jadi udah siap dalam tahapan itulah. Untuk program udah clear, udah siap, udah pasti tinggal jalan. Berarti makanya fokusnya lebih ke arah birokrasi seperti apa? Dua hal itulah. Iya. Sama sih sebenarnya dari ini gue juga lumayan mempertanyakan itu kayak setelah pulang dari UI terutama waktu studi banding tuh memang terasa bahwa kampus kita kayaknya kalau dibanding kampus mereka kayak gue kayak ngeliat Unkris jadi kayak kampus main-main gitu loh. Terutama dari segi organisasi mahasiswa gitu. Mereka tuh udah kalau ditanya organisasi mereka jelasinnya gamblang dan jelas gitu dan semuanya paham. Masalah garis koordinasi. Ini bisa ke sini, ini nggak bisa ke sini atau garis putus-putus atau sedemikian rupa. Gitu jelas gitu. Makanya salut kalau misalkan lu ternyata bener bahwa itu bagus. Jadi ini juga jadi harus jadi bahan dasar pembelajaran buat nanti teman-teman yang mau gabung ke BEM gitu. Jadi udah bukan cuma BEM tapi lembaga apapun kalau kita udah jelas garis koordinasinya dan lain-lain harusnya sudah mudah dimengerti gitu ya. Iya, ini tidak boleh mengintervensi ini. Bener. Ini punya hubungan erat sama ini gitu. Gitu-gitu sih. Kalau gua sih mungkin sebagai yang dulu sering ikut apa ya setiap ada acara kayaknya gue turut memeriahkan lebih ke ya minum ini kita ada makanan juga nggak ada lebih ke arah kayak misalkan kayak gini ntar lagi di Natalis nih tapi di April kan ya di Natalis itu di April berarti biasanya dulu biasanya ada lomba-lomba olahraga yang banyak banget apaan aja bahkan catur futsal bola basket, bulu tangkis dan lain-lain nih. Yang itu di bawah ininya BEM juga. Ini kan untuk naikin semangat mahasiswa lagi lah. Kehidupan di kampus kan terasa beda ya. Sepi kurang meriah lah. Tapi ada bulan puasa nih nanti nih di 30 udah mulai bulan puasa ya kan? 30 Maret. Kalau 20-an Maret udah mulai bulan puasa nih. Ini itu gimana tuh? Apa tetap ada acara olahraga kan? Apalagi kan olahraga kan sportivitas gitu loh. Ya itu makanya nanti kan dilimpahin pelaksanaannya kan salah satu kementerian. Kementeriannya tuh kementerian dalam kampus. Nah, berarti bukan olahraga nih? Bukan. Mentalpus. Nanti
Jadi gini, kalau misalnya udah bikin Kemendagri bikin segala macam kegiatannya, nanti kan ada beberapa perlombaan, otomatis ada pembidangan di bagian olahraga. Oke. Itu nanti kita serahkan ke UKM, koordinasi di bagian koordinasi Oke. olahraganya, nanti baru Kemenpora. Ya. Nah, itu tetap jalan Bang. Dari kita ada rencana lah. Kalau itu masih rencana, dalam tahapan pembahasan juga lebih clear lagi dalam minggu inilah sama rektorat untuk bahas. Jadi kita tetap jalan, tapi ya tetap menghargai kalau misalnya udah pada waktu yang sedemikian bulan puasa, nanti coba diskemakan lah. Akan bahas lebih tuntas lagi, nanti mereka coba perdalam itu dulu. Jadi pasti dipertimbangin kalau keadaan-keadaan kayak tadi itu ada hari-hari penting tuh, Iya. bisa lah di kondisi. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, harusnya sih tetap bisa ya, karena kan bulan puasa harusnya tidak jadi penghambat kita buat beraktivitas harusnya. Cuman kalau memang dapat waktunya yang lebih enak ya alangkah baiknya sebenarnya yang lebih enak aja gitu. Iya maunya gitu. Tapi kalau mepet ya apa boleh buat. Apalagi udah 4 bulan nih kan belum ya, masih dalam tahap pembahasan kan, kita kan kayaknya nih gara-gara ini nanti banyak yang kritik nih pasti gara-gara ini. Cuman gara-gara ini juga menurutku bagus sih. Jadi kita bisa tahu, Pierre dan Rafa bisa lebih tahu sebenarnya apa yang orang-orang pikirin gitu. Jadi nggak usah dalam punya bahasan-bahasan di dalam forum-forum kecil di tempatnya masing-masing. Nanti ada di Instagram kita, kalau mau komen aja gitu. Jadi ntar Rafa sama Pierre bisa baca apa sih unek-uneknya. Jadi jangan nanti kira udah turun lah, udah terlaksana atau apa baru komen gitu. Kalau memang kalian punya aspirasi dan punya apa, sampaikan langsung aja nih, ada orangnya, ada tempatnya. Secret juga ada. Boleh datang kan? Boleh datang kan? Kalau punya unek-unek gitu. Biar kayak Ahok dulu kan, Ahok punya posko pengaduan. Bagus gitu, biar ditanganin langsung sama Pierre. Kita mau bikin posko pengaduan tapi kan secret kecil. Paling yang duduk Rafa sama Pierre di dalam, sama meja, kalian dari luar. Siapa tahu didengar nih, biar cepet jadi. Nyampe di klip-klip ya kan, jadi nih secret nih. Selain secret lah, kira-kira yang dibutuhin BEM apa? Kalau dibutuhin tuh ya pasti hal kesekretariatan lah. Iya. Kan, soalnya kalau dari kepengurusan sebelumnya kan cukup lengkap tuh. Cuman pas kita masuk lagi kan, mungkin karena kendala COVID kemarin jadi jarang digunain kayak komputer, printer. Itu gak berfungsi lagi tuh. Oh iya. Udah rusak. Nah, boleh sih. Itu kita udah pengajuan segala macam juga udah masuk, tinggal proses untuk realisasi aja dari pihak kampus lah. Rektorat. Aduh keram. Iya lanjut. Ya, terus. Untuk yang kebutuhan dasar lah itu. Untuk itu. Jadi penunjang untuk semua pembidangan baik itu kementerian apa atau apa gitu untuk pelaksanaan. Berarti memang inventaris aja ya, untuk inventaris selain itu nggak ada berarti? Inventaris, ya itu aja. Komputer sama ruangan doang berarti? Itu termasuk itu semuanya doang. Kan dah kebutuhan dasar lah gitu. Iya, tapi kalau pindah secret sih harus udah sama isinya juga sih. Jadi kebutuhan nambah pasti, ya kan? Iya kan, tikar lah minimal ya kan. Kalau rapat, kalau mau lesehan tikar, kalau enggak adalah beberapa sofa untuk ruang tunggu gitu kan. Apalagi kalau secret gede dengan 48 anggota. Tapi gini, sebagai Presma Wapres nih. Ini kan udah 4 bulan berjalan. Kayak udah lama banget ya, berarti tahun depan kampanye lagi. 4 bulan berjalan. Apa ya tadi? Kira-kira nih. Ini mau nggak sih dijadiin legacy gitu buat BEM selanjutnya misalnya? Kalau bisa sih minimal 13 kementerian gitu. Atau nggak kepikiran ke situ? Ada sih sebenarnya ya. Ada. Jadi apa yang kita bikin sekarang nih rencananya bisalah diterusin lagi gitu kan, atau bahkan tahun depan bisa 20 kementerian atau berapa ya kan. Mungkin bisalah kita bikin tolak ukurnya aja dulu gitu, 13 kementerian, entah memang ke depannya nanti tergantung lah Preswapres yang baru gitu kan, mau mengurangi lagi atau mau tetap atau mau tambah gitu kan. Ya kalau bisa sih tetaplah diterusin apa yang memang nantinya mungkin tidak selesai pada periode ini gitu kan, bisa dilanjutin lah. Oke. Sesuai kebutuhan aja. Iya sih benar sesuai kebutuhan. Tapi kira-kira ada nggak sih Pierre yang lu bikin? Ini ide 13 kementerian ini ide berdua atau salah satu lebih banyak? Awalnya kita itu kebanyakan dari diskusi lah. Contohnya jadi gua ada beberapa kementerian yang kalau yang lu iniin apa? Yang lu kayaknya dari lu yang dari gua ini harus ada. Kalau dari Rafa ini harus ada tuh apa? Kalau dari gua kemarin
pendidikan kebudayaan. Ya kan, pendidikan seni kebudayaan. Terus sosial masyarakat. Kementerian Agama. Terus ekonomi kreatif. Parekraf. Ya, ekonomi kreatif awalnya tuh. Terus ada apa lagi satu? Oh, sisanya karena udah ada sebelumnya di BEM, kayak Dalpus, Lupus kan dalam kampus luar kampus gitu. Kurang lebih ada 4 itu tuh, pendidikan kebudayaan, ekonomi kreatif, terus agama sama oh iya PSDM juga masuk. PSDM. Berarti kemarin berapa kementerian ya? 13 kita. Enggak 13. Waktu gua berapa ya? 6 ya? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah 6 dah. 6 dong kalau nggak salah. Sebelumnya kurang lebih 6 lah. Mendapus, Menlupus, Mensos, Menpora. Satu lagi apa ya? 2 lagi apa ya? UKM bukan. Apa? Di ADRT sebelum tuh Kementerian UKM. UKM tuh masuknya di ini apa? Menpora itu membawahi 14 UKM. Nah kalau sekarang beda kan? Sekarang beda. Nah ini sebenarnya menurut gue ini harus dijelasin sih biar jadi orang. Nah ini jadi supaya orang nggak salah tangkap nih. Karena gue juga awalnya gitu mikirnya. Ternyata sekarang sistemnya sedikit dirubah. Coba jelasin. Jadi, ini nih. Jadi kalau di peraturan yang udah ada ya, peraturan lembaga mahasiswaan, yang kenapa kalau menurut pandangan gue arahnya lebih ke Kemenpora, karena ada salah satu bunyi pasal di aturan sebelumnya itu bilang dalam hal melantik UKM misalnya itu bisa dilakukan oleh presiden mahasiswa dan atau menteri pemuda dan olahraga. Nah kalau di ADRT ADART sebelumnya kita bahas kongres terbaru nanti keluar ADRT lagi, itu ada menteri khusus yang namanya menteri UKM. Jadi kalau dari situ dilihat tugas kewenangannya pada ADRT itu Kementerian UKM ini bertanggung jawab untuk UKM. Nah kalau di pola di yang kita saat ini, skema saat ini nggak ada Kementerian UKM, nggak ada. Kita untuk penanggung jawab atau koordinator dengan UKM dalam ranah eksekutif itu lebih kepada kementerian yang sesuai pada pembidangannya. Misalnya Menpora berarti dia bakal koordinasi sama UKM, basket gitu, taekwondo, bulu tangkis, dalam kementerian dalam kampus ya Satgas, anti narkoba, terus Krisnapala, KSR itu yang UKM KSR, PMI, nanti sama sosial masyarakat. Terus ada Sankris seni masuknya itu sama Krisnajori itu masuk di pendidikan seni dan budaya. Terus ada apa terakhir informasi dari Bu Hera. Ini inkubator bisnis ada UKM satu lagi ternyata. KF. KF masuk Kominfo juga. Komunikasi. Inkubator bisnis nggak masuk ke ini ekonomi kreatif. Masuk. Ekonomi kreatif masuknya, bukan ke tadi. Gue kira masuk ke ini tadi apa? Dibilang. Enggak, tadi maksud gua yang Ibu Hera ada inkubator bisnis. Berarti masukin ke ekonomi kreatif. Oke. Udah rapat juga sama UKM udah kasih pemetaan itu nanti menyusul aturannya. Menyusul aturan sebagai landasan lebih pasti lah. Soalnya sejauh ini kan ya kebiasaan yang dipakai aja kan. Iya benar. Aturannya nggak ada landasannya. Benar. Nah itu yang mau kita rapikan salah satunya tuh. Mengenai itu. Ya ini ya jadi harus digarisbawahi nih mungkin teman-teman yang sekarang lagi ada di keanggotaan UKM gitu atau lagi di mana yang tahun depan akan jadi pengurus. Jadi gitu nanti garis koordinasinya berarti seperti itu ya. Berarti seperti itu kalau misalkan KSR dia ke sosial masyarakat karena memang tujuannya kemanusiaan. Terus olahraga apapun bentuk olahraganya tetap ke Menpora. Tadi seni itu masuk ke seni dan pendidikan. Jadi bukan pemuda dan olahraga lagi. Enggak, pemuda olahraga untuk pembidangan olahraga. Iya, olahraga aja. Berarti tok di olahraga aja gitu. Terus inkubator bisnis ke ekonomi kreatif. Menkominfo itu tadi KF. KF aja ya berarti ya? Ya, KF. Sejauh ini KF sih yang ada yang miss nggak? Nggak ada ya? Nggak ada UKM apa yang kurang? Udah semua. Udah ada. Semua. 15 berarti sekarang. 15 sama tadi inkubator bisnis. Menwa di Mendapus sama Satgas. Oke. Krisnapala juga di Mendapus. Nggak masuk di nggak masuk olahraga deh ya. Meskipun kegiatannya lebih capek mungkin dari olahraga sebenarnya. Lebih capek tapi nggak masuk olahraga. Iya. Oke. Mau keren juga sih sebenarnya kayak gitu. Bagus lah garis koordinasinya jadi lebih jelas ya. Ini di bawah naungan ini. Jadi
sebenarnya sih efek bagusnya adalah Kemenpora nggak keteteran gitu loh, nanganin kebanyakan yang datang keteteran, apalagi kan anggota nggak banyak ya, Jadi segitu aja. Salah satu alasan bikin banyak kementerian biar terbagi juga kan fokus tugasnya. Fokusnya ada lah kena. Berarti ada beberapa kementerian yang nggak ngebawahin ya, ini juga ada. Ada yang nggak megang UKM. Oh ya, agama enggak lah ya berarti ya. agama POSA sama ini. Sama LDK. Makanya dia bilang ada yang miss nih kayaknya ada. Lupa. LDK sama POSA. Agama Pegang apa, Kementerian Agama pegang LDK. Menlupus nggak ada, nggak megang, nggak ngebawahin ya berarti ya. Tapi segala komunikasi terkait dengan organisasi ekstra maupun organ-organ yang luar, itu Kemenlu lah ya. Kampus ya. Gema lah ya, gema. Ya. Ya, Gem. Gimana, sehat Gem? Nah, oke. Terus apa lagi? Kementerian yang nggak megang membawahi ini apa? UKM. Kan kalau itu ada Selain Menlu. Jadi kemarin kan sekretaris tuh. Iya, sekretariatan ya. Nomenklaturnya tuh. Nah, itu berarti Kementerian Sekretariat sama Kementerian Keuangan kan enggak. Terus pendidikan masuk, ekonomi masuk, sosmas masuk, P3 perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Iya. Itu enggak. Tapi ada kemungkinan korelasinya tuh sama Satgas PPKS. Oke. Yang baru saja dibentuk ya. Iya. Oke, nanti juga kita bakal podcast juga bareng sama kementerian yang terkait ya, perempuan terutama. Karena salah satu menurut gua jadi terobosan di LUS itu yang mungkin yang lain masih banyak bisa dikritisi orang, tapi kalau ini menurut gua satu langkah maju gitu, satu langkah bagus lah dari Pierre dan Rafa. Satu yang disaranin dia. Oh iya, iya keren. Apalagi di fenomena yang emang sekarang kayaknya marak dan nggak takut lagi orang buat cerita gitu. Jadi Unkris juga harus bisa ambil peran, terutama dari mahasiswa untuk melindungi gitu. Itulah harus, yang penting SOP segala macam diperjelas. Iya benar. Nah cara kerja lah, lu pengen sebenarnya cara kerja lu pengen BEM cara kerjanya seperti apa sih? BEM. Iya. BEM paling enak kalau semuanya udah punya kualitas baik dan profesional lah. Iya. Jadi enak. Itu kan kurang lebih 13 kementerian. 13 kementerian dia punya pembidangan masing-masing. Dan kalau misalnya udah cukup baik, per kementerian bisa mandiri kerjanya, itu lebih enak. Dalam artian kerjanya mau hari ini bentrok atau apa, tapi udah cukup mapan lah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Itu pengennya begitu, maunya secara mandiri bekerja. Ini kan pengennya. Ya, realitanya kan belum tentu. Ya. Proses lah, yakin loh. Iya benar. Terus. Dan itu dalam proses lah gitu kan. Kita tetap membantu juga, kasih masukan pemahaman kan, diskusi juga sama kawan-kawan per kementerian. Ya semoga jalan lah. Jadi kurang lebih gitu pemetaannya kayak gitu. Dan goalsnya adalah yang tadi gua bilang di awal. Yang pertama yang soal itu birokrasi itu kenapa ini jangka panjang sih? Iya, kalau ini penting, ini dasar justru. Dasar. Jadi yang sejauh ini kayak kita pakai misalnya contoh kalau dalam beberapa kesempatan kan Warek 3 di beberapa kegiatan UKM bilang UKM itu masuk lembaga non kementerian. Itu pemahaman yang belum tertuang itu dalam aturan. Dan orang-orang yang secara teori paham, dia mungkin paham itu atau dia tahu itu. Tapi dalam pelaksanaannya belum seperti itu. Kita wujudin dulu dalam satu aturan biar diketahui lah. Nah, baik secara dengan UKM maupun lembaga-lembaga fakultas gitu kan, baik kita juga dengan DPM. Karena sejauh ini dari aturan terbaru yang keluar kan UDPMK kan, UDPMK turunan ke bawah kan ada undang-undang tuh. Iya. Ini yang jadi PR buat kita semua, karena undang-undang yang turunan itu undang-undang baru satu yang keluar. Iya. Baru satu yang keluar, masih banyak undang-undang yang belum keluar. Dari tahun berapa tuh ya? Nah, itu yang jadi PR paling besar. Jadi ya harus kita laksanakan, dan untuk mengisi kekosongan itu mau nggak mau harus ada aturan-aturan yang perpres, bikin perpres berarti. Bisa. Dan itu udah tahap pembahasan, disetujui juga sama kawan-kawan. Jadi untuk mengisi itulah sembari DPM ya bersama Presiden Mahasiswa untuk membentuk kolaborasi lagi undang-undang. Sembari itu ya peraturan Presiden keluar dulu melengkapi sebentar. Iya. Nah itu sih, itu bagus sih. Masalah birokrasi dan garis koordinasi ini menurut gua sangat-sangat krusial, penting banget. Dan itu legasi yang harus paling
bisa lu tinggalin ya itu gitu. Tapi kan yang tadi gue bilang, mahasiswa ini nggak bisa, ya orang kan bisa nilai padahal lu yang kerja gitu, ngerti gak sih? Gue juga kan pernah di BEM ya. Jadi kan orang tuh butuhnya bukan proses tapi hasil. Gitu. Jadi sebenarnya gimana ya, penting atau nggak penting kita dengerin omongan orang ya tergantung sih sebenarnya. Cuman orang-orang nggak peduli, gue nggak mau tahu prosesnya gimana, yang penting gue lihat hasilnya ada. Makanya kenapa tadi gue banyak nanya soal kegiatan karena pasti itu yang ditunggu orang-orang gitu. Jadi nggak mau udah ada Kementerian Keuangannya, berarti kan udah ada keuangannya sendiri, tapi masa kegiatan nggak ada gitu kan. Iya. Jadi memang ini salah satu juga yang dikasih tahu kan, bulan ini sama bulan Februari mungkin nggak terlalu padat. Kita salah satu kementerian ini nih, 13 kementerian mau coba kita tarik jalur relasinya ke kementerian terkait. Itu rencana aja kalau misalnya ya amin. Berarti mau dibikinnya apa nih? FGD gitu, forum group discussion. Jadi mereka misalnya kita punya gagasan segala macam, misalnya per kementerian, misalnya Kementerian Keuangan bikin apalah, contoh misalnya ya yang kayak biasa seminar misalnya. Seminar tentang isu keuangan. Resesi misalnya gitu. Otomatis dia lebih baik atau idealnya bangun komunikasi langsung sama Kementerian Keuangan RI. Nah, itu relasi yang dibangun ke sana. Oke, itu bagus tuh. Kolaborasi dibawa ke kampus, dapat branding dan segala macam, peningkatan citra, kita dapat ilmu pengetahuan juga kan. Iya. Relasi juga dapat gitu. Nah, itu yang mau coba dibangun. Saling kasih feedback lah. Ya, kurang lebih. Nah, ini dalam sebenarnya udah berjalan. Minggu ini pun udah lagi kawan-kawan perkementerian lagi coba kunjungan kayak gitu. Audiensi lah jatuhnya. Iya. Untuk lahirkan satu program. Berarti itu diurus sama per masing-masing kementerian. Ya. Jadi misalnya sekaligus sama Menlu yang membantu. Oh, gitu. Iya. Menlu bantu teknisnya, tapi Menlu tetap ke Menlu juga ya. Iya. Iya. Kerja 2 kali berarti ya. Iya. Tapi bagus. Iya, emang harus apa ya? Harus sibuk gitu. Kalau dikasih mandat harus dikerjain gitu, dan bagus kerja gitu. Ngerinya kan bener, sebenarnya kan dari tadi kita tanya semua dalam progres. Memang belum ada hasilnya, cuman kan udah berjalan, ongoing. Dan itu aja sebenarnya yang dibutuhin. Berarti ngelakuin sesuatu gitu. Jangan sampai kemarin giat ngejar Presma dan Wapresma ternyata gak ngapa-ngapain kan, nol ya. Iya kan? Ternyata bagus gitu. Kerja. Yang penting kerja, nggak dibayar lagi jadi Presma. Sebenarnya bukannya belum ada program sih ya. Maksudnya memang dirancang di awal-awal itu karena kan baru muker juga sama DPM, baru rancangan gitu. Jadi di awal-awal tahun ini kan karena baru dilantik juga kabinet kan. Jadi masih tahap perancangan, nanti mungkin setelah Februari itu baru ada program lah. Iya. Itu nggak apa-apa sih, kalau gue pribadi nggak apa-apa, karena 6 bulan itu waktu yang singkat. Justru 6 bulan ya, Februari 5-6 bulan lah ya. Waktu yang singkat untuk benah-benah justru itu cepat. Apalagi benah-benah dari sebelumnya COVID apa segala macem, nggak gerak roda organisasi kan nggak gerak juga gitu. Jadi 5-6 bulan itu ya udahlah, ya kita terima aja gitu loh. Toh yang penting nanti di akhir ada hasilnya, dan lebih bagus lagi kayak tadi ninggalin sesuatu, ninggalin legacy gitu. Berupa tadi misalnya garis birokrasi dan lain-lain. Lebih bagus lagi tadi ada 13 kementerian. Masalah tadi juga yang UKM garis koordinasinya seperti apa, ya itu lebih ke situ sih. Yang penting ada sesuatu yang kita tinggalin untuk generasi selanjutnya gitu. Kalau gua ya. Program juga maunya begitu, jangan cuma aturan doang yang iya. Minimal ada program yang bisa berkelanjutan gitu. Iya, tapi kalau aturan itu menurut gua kan udah ininya pakem ya kan. Kalau kita udah punya pakemnya, apa-apa gampang gitu. Yep. Kalau berangkat di rumah dibilang orang tua, nggak apa-apa kemana aja, jangan narkoba. Ya kan udah ada pakemnya gitu loh. Berarti apa-apa boleh, tapi jangan narkoba gitu loh. Nah, maksud gue, organisasi pun sama. Kalau ada pakemnya, kita udah ngerti. Oh ya udah segini boleh, segini enggak gitu. Jadi ini kenapa memang back to basic sih kalau menurut gue. Semuanya bisa ngerti basic, pasti dikembangin sendiri bisa juga gitu. Nah, tadi ada pertanyaan titipan dari 0813 berapa ya, XXX. Kenapa katanya menteri-menterinya semester akhir semua?
Milihnya kenapa? Akhir semua. Enggak semua juga sih ya sebenarnya. Semester kalau angkatan 19 berarti sekarang semester akhir ya kayak akhir juga. Iya, oh iya. Iya, akhir juga 19. Iya. Semester 7 lah sekarang mau semester 8 ya. Oke, kalau saya sederhana aja. Kenapa kebanyakan semester akhir mereka ini pas kita cari tahu pun juga interview adalah orang-orang yang sebelumnya juga udah berorganisasi. Terutama kalau di BEM misalnya dalam sekelas fakultas, nah itu yang jadi salah satu tolak ukur kedewasaan mereka juga dalam berorganisasi ya, walaupun kedewasaan bisa kita bentuk lah itu masih berlanjut lah, tapi basic itu yang kita lihat. Nah pengalaman dan pengetahuannya juga. Jadi kalau jawabannya misalnya ini patokannya pedoman buat kita lihat dan jawabannya adalah harus mereka ya udah mereka. Iya. Selesai udah ya. Ketok palu ya. Udah selesai ya. Jawabannya mereka ya udah mereka jalan. Karena emang itulah, karena kalau dilihat proses dari awal kan semester awal misalnya berorganisasi biasanya kan dari semester 3 biasanya orang betul. Semester 3, 4, 5, 6, 7 udah 7. Sekarang kita ini. Jadi ya udah terakhir emang idealnya gitu ya. Di posisi untuk BEM. Iya. Sama sih, padahal sebenarnya di angkatan gua BEM juga sama, menteri-menteri juga semester akhir. Oke, terakhir deh nih, kira-kira aja nih, ini mah sebenarnya pertanyaan ngejebak juga sih, cuman kan suka-suka ya. Nah, kira-kira sejauh ini ada nggak sih yang di luar ekspektasi gitu, misalnya 13 kementerian dengan orang ini bla 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 bla. Jadi ekspektasi lu oke, kerjanya tak kayak gini, tak. Jadi lu nggak kecewa gitu. Tapi sekarang kenyataannya ternyata nggak works ya, nggak kayak apa yang gue pikirkan gitu. Atau kementerian ini kayaknya ini sebenarnya nggak perlu banget nih kementerian ini ternyata gitu. Ada nggak kekecewaan kayak gitu? Manusia kan wajar kan? Iya. Satu-satu kali ini jawabnya. Oh ya, boleh. Siapa tahu kan punya pandangan yang berbeda kan? Iya. Kalau dari gue sebenarnya ya, kalau yang ideal awalnya kan pikirnya maunya begini. Sejauh ini sih masih dalam tahapan untuk sampai ke sana. Yang biasanya nggak sesuai ekspektasi itu waktu. Maunya cepet. Iya. Itu tuh biasanya tuh udah disusun rencananya begini dan targetnya harus sesuai ini. Tapi karena beberapa keadaan yang beriringan, masuk juga ada karena libur kah atau apa kah, misalnya hari ini bulan ini lah misalnya kan ada UAS kita, Februari juga udah mulai libur, hal ini kan ketunda semua nih, karena udah rencana di bulan-bulan ini nih. Nah itu yang biasanya nggak sesuai ekspektasi, tapi kalau arah ke sana, harapannya ke sana tuh ya masih tahapan ke sana lah. Biasanya waktu, kalau saya sih waktu tuh yang bikin udahlah kita harus ketunda terus gara-gara itu. Oke, Rafa ada? Kalau dari gua sih awal-awal memang kayaknya nih bisa lah gitu kan, 13 nih dalam waktu sekian lah satu periode gitu kan. Sebenarnya kalau ngerasa nyesel atau apa masukin ini nggak ada sih sebenarnya, semuanya bisa berjalan lah, bisa berjalan gitu. Cuman terkadang yang jadi sedikit inian lah itu masalah waktu, bener gitu. Antara program kementerian yang A dengan kementerian yang B dan seterusnya itu kadang waktunya nih mepet banget atau tabrak-tabrakan. Jarak waktunya ini yang kadang itu PR itu di situ, menyesuaikan gimana sih dapat waktu ini supaya memang dari seluruh 13 kementerian ini program-programnya nggak bentrok lah. Itu doang sih sebenarnya, masalahnya di waktu aja sebenarnya. Sebenarnya mungkin juga ada juga anggota-anggota yang masalah waktu ya kayaknya. Tapi kalau itu nggak perlu diomongin karena itu udah pasti gitu. Masalah waktu orang Indonesia kan ngaret ya, jadi kayaknya ya kalau emang anggota DPR ini aja lah, introspeksi diri aja lah, jadi nggak usah diingetin di video gitu. Tapi lu tegas nggak sih sebenarnya orang ya? Kalau misalnya di kayak gini di BEM lah, tegas nggak sih? Lu tukang marah-marah nggak sih? Atau Rafa lah tukang marah-marah nggak sih? Tegas kalau ini tergantung. Kalau misalnya Rafa udah ya tegas banget, mungkin bisa mencair lah, gitu, kita menyesuaikan gitu. Tapi kalau ketegasan kan nggak harus dari nggak selalu bentuknya ya. Bentuknya bisa sikap, bisa juga kata kan, tergantung sikon aja. Tapi pasti harusnya peka lah harusnya anggota kalau misalnya udah ada itulah arah-arah atensi ke ini kurang disiplin atau apa. Sama lu lu maunya BEM kayak gimana sih kalian? Maunya BEM gimana? Maksudnya cara menjalankannya apakah sebagai keluarga atau memang kita
kita orang yang per individu memang dalam berkoordinasi kita oke, gitu. Sebagai tim kita oke. Cuman di luar itu ya udah nggak ini. Atau lu punya impian, ya BEM ini bisa kerja kalau kita tuh satu sama lain tuh punya kedalaman emosional, punya apa sih? Ya kayak gitulah, kayak keluarga lah. Kalau lu pengennya gimana? Satu-satu nih. Kalau gua sih ya, kalau untuk itu karena kan kita juga di dalam kan dengan 4 fakultas yang berbeda gitu kan. Pasti kalau dibilang untuk membangun chemistry pasti butuh tumbuh rasa kekeluargaan lah gitu kan, biar solid lah gitu kan. Cuman di satu sisi kita mikir juga kalau terlalu dalam mengambil kekeluargaan takutnya nanti malah nggak bisa profesional gitu betul. Dalam bekerja gitu. Jadi ada perasaan tidak enak atau apa? Ada nggak enak. Jadi kalau kita sih kalau misalkan memang lagi di luar pekerjaan ya kita kekeluargaan lah. Cuman kalau lagi dalam pekerjaan, lagi dalam BEM program atau apa segala macam ya profesional aja lah gitu, sesuai memang jabatannya, fungsinya segala macam, paling gitu sih. Yep, jadi seimbang lah. Seimbang. Karena kekeluargaan udah bagus, terus diseimbangkan dengan profesional ya bagus lah. Kalau profesional aja terus tanpa kekeluargaan, kadang itu nggak jadi satu rumah gitu. Iya betul. Ini kan bukan dunia kerja juga. Kita masa-masa kuliah juga kan ada pertemanan dan segala macam ya. Kerawat lah dulu itu biar seimbang. Dan itu kayak tadi kalau misalnya kekeluargaan lebih tinggi terus profesionalismenya kurang ya. Jadi kenapa kumpul buat ketawa-tawa aja? Iya, nggak ada kerjanya. Nggak mau kerja. Nggak ada kerjanya. Taresi bang. Besok aja bang, udah malaman ini. Kita ngobrol aja apa segala macam. Intinya mau lah itu biar ya secara umum lah. Maunya tuh kayak udah ini kendaraan udah jadi. Tinggal jalan, kita udah tahu mau kemana-mana. Oke. Beda kalau kita ngebentuk lagi, cari banjen juga. Iya. Tahu tempat dulu. Dan tahu waktu aja sih kan. Iya. Ya intinya sebenarnya pengennya kekeluargaan tapi punya mentalitas orang profesional udah gitu aja intinya. Maunya begitulah. Iya. Harapannya. Iya. Oke, gitu aja ya podcast kali ini. Jadi mungkin nanti misalnya Pierre mau atau Pierre mau update, misalnya Pierre mau nunjukin ini hasil kerja kita udah ada, boleh lagi main kesini lagi kita podcast lagi. Kita siap biar orang-orang juga tahu gitu. Ini kan salah satu medianya kampus kita juga kan. Jadi siapa tahu ada yang malu buat main ke BEM ya kan, takut atau nggak muat. Nggak muat sih. Buat main ke BEM gitu. Jadi makasih Rafa sama Pierre buat waktunya udah menyempatkan main kesini ngobrol-ngobrol. Makasih juga udah undang bang. Wah sama kalau itu. Sama-sama feedback kok. Kita dapat feedback ya. Kita dapat konten, Pierre dapat atensi orang-orang. Sama aja nih kayak tadi Pierre ke Menlunya ke Menlu gitu segala macam nih sama aja. Oke, gitu aja videonya. Jangan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa follow, subscribe dan like semua sosial media kita. Sampai jumpa video selanjutnya. Dadah.